Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Mayakil kumaha dara mangka sadana. Nah, jumpa lagi dengan channel YouTube-nya Sahabat Migran. Jadi pemirsa buat semuanya, teman-teman yang ada di channel YouTube-nya Pelangi Hidup, tolong ya bantu subscribe akun YouTube yang ini Sahabat Migran, karena ini juga punya saya. Takutnya nanti sewaktu-waktu ada gangguan atau bermasalah dengan channel saya yang satunya Pelangi Hidup. Jadi dari sekarang kalian masuk dulu, subscribe dulu Sahabat Migran ya. Tolong bantu, terima kasih buat semuanya, dan semoga kawan-kawan sehat selalu, apalagi yang lagi bekerja di luar negeri. Nah ini pemirsa, aku sambil jalan-jalan ya pagi, mudah-mudahan puasanya lancar. Lagi ada di pantai laut tuh, lihat. Aku lagi jalan-jalan di sini tuh. Jadi mau siapa tahu ada kawan-kawan yang berminat kayak gitu kan. Nah, karena saya udah lama nih di kampung istirahat ya kan. Jadi udah tahu keadaan di sini, kawan-kawan atau masyarakat di sini ya kan. Banyak sekali yang pengen bekerja ke luar negeri. Siapa tahu Anda salah satunya yang sedang menonton. Jadi infonya disimak. Nah, jadi sekarang kemarin saya baca itu beritanya, Malaysia itu sudah menyanggupi ya, sudah setuju bahwa gaji ART atau PMI ya dari Indonesia itu mencapai sekitar 5 juta rupiah. Bayangkan, itu udah cukup lumayan ya kan. Tetapi saya dapat berita lagi, sekarang gaji di Malaysia itu yang disanggupi ya sama pemerintahan Malaysia yaitu sekitaran 4 juta rupiah ya. Nanti saya kasih tahu pemirsa yang pengen bekerja ke Malaysia gimana caranya agar tidak ilegal atau unprosedural ya, begitu ya. Saya nggak begitu pintar ya menyebutkan kata-kata seperti itu. Nah, jadi saya kasih tahu dulu gajinya, karena insya Allah setelah Lebaran ini dibuka lowongannya pemirsa. Siapa tahu ya kalian beruntung, atau sahabat di rumah udah punya pengalaman dan pengen bekerja lagi seperti itu. Jadi Malaysia ogah naikkan gaji minimum TKI atau PMI jadi 5 juta rupiah kayak gitu. Nah, pemerintahan Malaysia tak menyanggupi permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji minimum PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau PRT menjadi 5 juta rupiah per bulan. Nah, negeri jiran itu hanya sanggup membayar 4 juta rupiah. Jadi angka itu disesuaikan dengan upah minimum Malaysia, yaitu mulai 1.200 ringgit atau setara dengan 4 juta rupiah. Ketika kami berdiskusi dengan Republik Indonesia, meski saya suka gagasannya, saya tak bisa sepakat dengan 1.500 ringgit karena upah minimum kami saat ini 1.200 ringgit, ujar Menteri Ketenagakerjaan Malaysia M. Sarapan dilansir. Nah, itu tahu sendiri ya pemirsa tuh, News Lights Time. Jadi Sarapana, Menteri Malaysia, kemudian menegaskan walau ada tekanan dari Indonesia mustahil mencapai 1.500 ringgit atau setara dengan 5 juta rupiah. Ia melontarkan pernyataan tersebut setelah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman MOU penerimaan dan perlindungan ART atau PMI Indonesia di Jakarta pada 1 April lalu. Dengan MOU ini penerimaan dan perlindungan PMI ya di Malaysia terjamin hukumnya ya. Seperti yang kalian ketahui, bagaimana kita mendapat perlindungan PMI sahabat kita di Malaysia. Kalian bisa tahu sendiri, banyak berita-berita ya kan. Nah, jadi lanjut, Malaysia sendiri diprediksi bakal menerima sekitar 10.000 ART atau PMI dari Indonesia setelah Lebaran. Nah, sebentar lagi Lebaran nih pemirsa. Menurut Menteri Malaysia, negaranya kini sudah mencabut aturan karantina corona ya, karantina COVID. Jadi nggak ada karantina, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan negara lain juga sama ya kan, karena itu yang memberatkan kita gitu loh, sehingga ongkos perekrutan ART atau PMI Indonesia dapat ditekan. Awalnya ongkos pengiriman PMI Indonesia ke Malaysia bisa mencapai 9.000 ringgit atau setara dengan 30 juta rupiah. Wow. Termasuk untuk biaya
retribusi dan asuransi. Setelah aturan karantina dihapus, biaya pengiriman ART atau PMI Indonesia ke Malaysia diperkirakan bisa berkurang menjadi sekitar Rp6.000 atau setara dengan 20,3 juta rupiah, pemirsa. Nah, itu dia beritanya. Silahkan kawan-kawan, menurut kalian gimana? Ada yang pengen bekerja ke Malaysia ya? Kalau gaji Malaysia mencapai 4 juta rupiah atau 5 juta rupiah. Kalau Asia jangan ditanya lagi, gaji Asia besar karena biaya pemberangkatannya juga besar ya gitu. Itu menurut pengalaman pribadi kayak gitu loh pemirsa. Kita apalagi dulu kita berangkat ke luar negeri benar-benar potongan gede banget. Coba pemirsa, nah Malaysia kan udah ada bocoran nih, udah ada peraturannya kayak gitu. Jadi sekarang ini Malaysia menyetujui gaji minimum kita itu 4 juta rupiah. Lalu di negara lain ya selain Asia, misalkan Saudi Arabia kayak gitu ya. Di Saudi Arabia sekarang berapa ya gajinya? Udah naik apa belum pemirsa? Mudah-mudahan aja ya. Kalau belum naik, kalau emang gaji Malaysia lebih besar daripada Saudi Arabia, kemungkinan apalagi sekarang di bulan ini Ramadan, habis lebaran habis lebaran itu akan dibuka lowongan pekerjaan ke Malaysia. Karena apa pemirsa? Kemarin waktu ada si corona itu ya kan, dari semua negara, baik Asia ya, baik Timur Tengah, baik Malaysia, negeri jiran, banyak PMI yang pulang ke kampung ya kan. Dan sampai sekarang sedikit sekali yang bisa balik lagi ke sana gitu loh. Jadi sekarang ini di Indonesia itu lagi menunggu-nunggu ya, pengen berangkat lagi ke luar negeri. Nah nanti dicari tuh yang gajinya besar kayak gitu pastinya. Terus sekarang alhamdulillah karantinanya dihapus ya kan. Apalagi setahu saya di Hong Kong itu wah mahal banget biaya karantina. Dan banyak beberapa teman saya yang nggak bisa berangkat lagi ke Hong Kong, walaupun di sana majikannya lagi menunggu. Karena apa pemirsa kendalanya? Karena biaya karantinanya mahal banget. Coba bayangkan, di Hong Kong bisa mencapai 20 juta itu hanya untuk biaya karantina. Bayangkan kalau majikan harus menanggung juga berat sekali. Kalau kita harus menanggung juga kita ogah ya kan, uang segitu bayangin, mending dibelikan sapi. Dan kalau boleh saya kasih saran pemirsa yang masih ada di Indonesia, yang pengen bekerja lagi, tolong melalui prosesnya itu melalui legal ya, sah kita itu bekerja ke luar negeri itu sah, jangan melalui unprocedural atau melalui secara ilegal, itu jangan ya pemirsa, karena itu sangat berbahaya sekali kayak gitu. Saya aja kemarin di sini ditawarin, adalah orang yang nawarin saya bekerja di luar negeri di sini, tetapi itu melalui visa kayak visa turis gitu pemirsa. Nah pemirsa, itu dia informasinya. Mudah-mudahan yang mau bekerja ke luar negeri diberi kelancaran, cita-citanya tergapai. Yang masih bekerja di luar negeri mudah-mudahan juga bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Semangat terus buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau pulang terus ke kebun pemirsa, ingat-ingat